Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya. Tetap semangat ya. Kita tetap menjaga dengan protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Pada pagi hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 yaitu Ayo Cinta Lingkungan, pembelajaran 1. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Kalian sudah merawat tanaman dengan baik, hewan dengan baik? Nah, bila kalian sudah melakukan tersebut, berarti bagus ya. Namun, bila tidak, ya diubahlah. Kita harus cinta terhadap tumbuhan dan hewan atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ayo kita simak cerita berikut ya. Kita baca bersama-sama. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjejer. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa dengan seorang tua. Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk, dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut pupuk kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah didapat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Yaitu tadi memanfaatkan daun-daun kering dan kotoran dari ternak yang digunakan untuk pembuatan pupuk. Jadi semua itu digunakan untuk memupuk tanaman sehingga tanaman itu menjadi subur. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Nah, ini kebunnya subur karena tadi Pak Jajak menggunakan daun-daun kering kemudian dicampur dengan kotoran hewan dijadikan pupuk kompos yang digunakan untuk memupuk dari tanaman padi tersebut ya. Terus kemudian ternaknya pun juga gemuk karena terawat ya dan bisa menghasilkan telur dan susu sapi yang bisa dijual oleh Pak Jajak. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Siapa yang pernah minum susu yogurt? Nah, rasanya pasti enak ya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat.
Nah, ini contoh yang pertama ini ya, tumbuhannya dicentang karena dia termasuk terawat. Yang kedua ini adalah kambing. Gambar kedua kambing ini, kambingnya gemuk ya. Nah, ini terawat tidak? Nah, berarti termasuk terawat. Kemudian gambar ketiga, ini tumbuhan ya. Tumbuhannya juga segar. Nah, berarti ini termasuk yang terawat. Kemudian gambar keempat, ini kuda. Kudanya juga gagah, tegak, tidak lemas ya. Nah, berarti terawat tidak? Iya, termasuk kuda tersebut terawat. Kemudian gambar kelima. Nah, ini ada pot tanaman. Tanamannya layu, daunnya warnanya tidak segar atau tidak hijau, agak kekuningan. Terawat tidak? Nah, tidak terawat ya, maka tidak dicentang. Kemudian gambar ke-6, ini kucing. Kucing diberi makanan. Nah, berarti terawat tidak? Iya, termasuk terawat. Kemudian gambar ke-7. Nah, ini ada ayam. Ayamnya juga sehat ya. Nah, dia termasuk terawat. Kemudian gambar ke-8, tanaman. Tanamannya segar, daunnya berwarna hijau. Berarti ini termasuk tumbuhan yang terawat. Kita centang. Yuk berikutnya ini ya. Gambar berikutnya ini yang satu. Ini sapinya kurus sekali. Berarti terawat atau tidak? Tidak terawat ya. Berarti tidak diberi tanda. Kemudian gambar kedua. Ini tanamannya daunnya lemas sekali. Pada menunduk. Nah, berarti ini terawat tidak? Iya, ini tidak terawat. Kemudian gambar ketiga. Daunnya berwarna coklat. Tidak segar, gak layu, berarti ini juga termasuk tidak terawat. Gambar keempat, ini tanaman apa ini ya? Ya kurang jelas tanaman apa, tapi warna daunnya segar sekali, hijau ya. Itu di persawahan ya. Berarti ini termasuk tanaman yang terawat. Kemudian bawahnya, ini gambar kelima, padi. Daunnya banyak yang berwarna coklat. Nah, berarti ini termasuk tidak terawat. Terus gambar ke-6. Ini tanaman cabai. Cabainya ini banyak yang layu. Berarti ini termasuk tidak terawat. Gambar ke-7. Ini gambar sapi. Gambar sapinya ini gemuk. Nah, berarti ini termasuk hewan yang terawat. Kemudian ini gambar terakhir. Ini gambar apa ini? Seperti anjing ya. Nah, ini juga ada lemas terkapar ini ya. Apa ini? Oh, domba ini ya. Lemas terkapar berarti tidak terpelihara. Makanya ini termasuk hewan yang tidak terawat. Dari gambar tadi di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Tadi sekilas Bu jelaskan ya. Ayo kita belajar lagi. Mana yang ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Ya, ini tabelnya ya. Ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Yang pertama, cirinya adalah tumbuhan yang terawat umumnya daunnya berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Misalnya kalau hama itu kumbang atau seperti ulat ya.
Kemudian kalau sejenis gulma itu rumput-rumput liar itu yang mengganggu pertumbuhan. Nah, dan daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Jadi itu termasuk ciri tumbuhan yang terawat ya. Daunnya warna hijau, bebas dari hama. Jadi daunnya segar ya. Kemudian ciri tumbuhan yang tidak terawat. Ini ciri tumbuhan yang tidak terawat yaitu batang atau daunnya layu. Karena kurang disiram ya kemungkinan atau tidak dipupuk. Daunnya berwarna kekuningan atau coklat. Dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Itu ciri dari tumbuhan yang tidak terawat. Sekarang hewan yang terawat cirinya yaitu bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, dan jarang sakit. Nah, itu termasuk hewan yang terawat. Sedangkan hewan yang tidak terawat yaitu dengan ciri malas bergerak, baunya tidak sedap karena jarang dimandikan atau tidak pernah sama sekali dimandikan ya. Jadi baunya tidak sedap, kemudian banyak kutu di tubuhnya dan bulunya kotor. Ya, misalnya kucing atau anjing itu kalau tidak dimandikan atau dibersihkan dengan sampo yang khusus ya, itu biasanya banyak kutu yang di dalam hewan tersebut dan bulunya juga akan kotor. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Bagaimana? Menyiramnya? Kemudian bila hewan kemungkinan dirawat ya. Kalau kalian pecinta hewan, bisa merawat hewan tersebut yang tidak terawat tadi. Tapi dengan seizin orang tua, boleh tidak merawat hewan tersebut ya. Kalau tumbuhan, mungkin kamu bisa menyiramnya, memupuknya, itu agar bisa terawat. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Kemudian ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Nah, apa ya kira-kira yang menyebabkan tumbuhan tidak terawat atau hewan tidak terawat? Dibiarkan saja, banyak mati. Nah ini, hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan tersebut. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Nah, misalnya di rumahmu, orang tuamu menanam tanaman. Nah, kamu juga berkewajiban untuk melestarikan tersebut dengan cara membantu orang tuamu untuk menyiram tanaman tersebut. Kemudian di sekolah juga banyak tanaman di teras ya, di teras depan kelasmu ya, boleh disiram ya. Agar apa? Agar segar dengan tumbuh dengan subur. Kemudian bila menemukan atau melihat hewan peliharaan yang mungkin kurang terawat, bisa kamu merawatnya ya dengan memberi makannya agar dia tidak kelaparan. Dan kemudian dibersihkan ya bila itu hewan peliharaanmu. Tapi kalau hanya liar di lingkungan, seandainya kamu kasihan, boleh kamu rawat.
tapi seizin orang tua, karena merawat hewan peliharaan itu membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar. Kamu harus memberi makan, memberi minum, memberikan kandang, membersihkan kandang, dan memberikan kasih sayang. Kemudian bila sakit, harus diberi obat atau diberi vaksin. Nah, kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkan semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu ya. Bisa ya? Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang tema 3, yaitu peduli terhadap lingkungan, yaitu tentang pemanfaatan dari tadi daun kering dan kotoran hewan yang digunakan untuk kompos. Oleh siapa? Oleh Pak Jaja. Nah, pupuk kompos tersebut digunakan untuk memupuk tanaman sehingga tanaman tersebut menjadi subur. Dan karena diberi perawatan, hewan ternaknya pun menghasilkan hasil yang baik dan hasilnya juga bisa dijual. Misalnya tadi telur atau susu sapi ya. Karena kita merawat tanaman dan hewan tersebut. Bila kita membiarkan, maka hewan tersebut bisa mati. Ya, maka kita harus peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan cara merawat tumbuhan dan hewan. Nah, demikian pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cinta lingkungan, pembelajaran 1. Sudah paham anak-anak? Bila sudah paham, Bu Sisi tutup pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi